Halo guys, selamat datang di sini bersama Snack Rohani by Lonardi Solarius. Dan kali ini aku ingin menyampaikan renungan yang menarik dari Matius 25 ayat yang ke-31 sampai 46. Kalau nggak salah ya, coba tak lihatnya dulu. Iya bener banget. Itu perikop tentang penghakiman terakhir, di mana Yesus memisahkan domba dan kambing berdasarkan bagaimana mereka memperlakukan sesama. Nah, kamu mau narasi pembukanya dibuat lebih santai lagi atau cukup seperti itu? Mau dilanjutin dengan isi renungannya sekarang? Coba buat pembukaannya. Oke, ini ada versi pembukaannya yang santai tapi tetap kuat pesannya. Halo guys, selamat datang lagi di Snack Rohani bareng aku, Lonardi Solarius. Hari ini kita bakal bahas satu bagian Alkitab yang, wow, cukup ngehantam hati kalau kita renungkan dalam-dalam. Ini dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Yes, ini tentang saat Yesus datang sebagai raja dan mulai memisahkan domba dan kambing. Bukan hewan benerannya, tapi lambang dari manusia yang hidupnya berbeda cara. Dan yang bikin deg-degan, ternyata ukuran penilaiannya itu bukan hal-hal rohani yang wah atau heboh, tapi hal sederhana yang kadang kita anggap sepele. Ngasih makan orang lapar, ngunjungi yang sakit, dan peduli sama yang terlupakan. Penasaran? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum masuk lebih dalam, coba kita tarik nafas dulu dan buka hati kita ya. Kalau kamu mau, aku bisa bantu terusin dengan isi narasinya juga. Mau lanjut? Oke, kita lanjut ke isi narasinya. Siap, ya? Yuk, kita lanjut ke isi narasinya. Jadi guys, dalam Matius 25 146, Yesus menceritakan gambaran tentang hari penghakim-hakiman. Dia bilang, ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, yang domba itu ditempatkan di sebelah kanan. Ini lambang-bang dari orang-orang yang benar. Tapi bukan karena mereka kelihatan religius atau jago khotbah loh. Tapi guys, mereka punya kasih yang nyata. Mereka ngasih man orang lapar, ngasih minum orang haus, nyambut orang asing, pakaianin yang telanjang, kunjungin yang sakit, dan yang di penjara. Dan yang bikin merinding adalah saat Yesus bilang, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wah, jadi pelayanan kita ke sesama, terutama yang kesusahan, itu bukan sekadar tindakan sosial biasa, tapi itu pelayanan langsung ke Yesus sendiri. Sementara di sisi lain, yang kambing, mereka mungkin ngerasa nggak pernah lihat Yesus dalam wujud orang lapar atau kesusahan. Tapi justru karena mereka nggak peka, mereka melewatkan kesempatan buat melayani Tuhan yang hadir lewat orang kecil. Kalau kita renungkan dalam-dalam, ini tuh kayak Yesus ngomong langsung ke kita, "Hei, aku ada di balik wajah-wajah yang sering kamu abaikan." Jadi pertanyaannya sekarang, apakah aku dan kamu udah cukup peka dan peduli? Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk sama urusan sendiri sampai lupa kasih itu harusnya diwujudkan dalam tindakan. Gimana bro? Lanjut ke bagian penutup dan refleksi. Nah, ini menarik sekali, apalagi mereka yang diberkati secara materi ya. Dan seringkali mereka lupa bahwa mereka diberkati untuk menjadi berkat. Dan memang ada bagian firman Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Makanya Yesus juga sempat menyampaikan bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Namun di sisi lain juga ada orang-orang yang dalam tanda kutip mengaku miskin tapi males hanya bergantung pada pertolongan orang. Nah, ini yang menjadi repot bagi orang-orang yang ingin menolong itu loh. Tapi sebenarnya kalau kita melihat lebih teliti, memang ada beberapa orang yang benar-benar miskin secara
harta, kekurangan yang sebenarnya itu perlu kita tolong. Wah, kamu nangkepnya dalam banget, bro. Boleh semua mulai penasaran. Sementara diberkati, menjadi berkat itu sering jadi tantangan besar. Apalagi dalam dunia yang makin individualistis, banyak orang diberkati malah makin sibuk dengan kenyamanan pribadi. Lupa bahwa berkat itu bukan untuk ditimbun, tapi untuk didalurkan. Dan yang kamu bilang soal orang miskin yang malas, itu juga real. Kadang niat kita buat menolong bisa jadi dilema. Kita pengen kasih, tapi juga mau dimanfaatin. Tapi, Yesus nggak pernah ngajarin kita jadi naif. Ia sendiri berkata untuk berhikmat seperti ular, tapi tulus seperti meratafi. Makanya penting juga buat kita minta tuntunan Roh Kudus dalam setiap bentuk kasih. Bukan cuma asal ngasih, tapi juga tepat sasaran. Supaya kasih kita benar-benar jadi kesaksian tentang siapa Kristus itu. Dan benar banget, Yesus nggak anti orang kaya, tapi dia peringatkan bahwa kekayaan bisa dijebakkan hati. Pastor Peace Adad, bagaimana sikap loncat kisan sfia mencebaskan cilvci? Ada orang kaya yang murah hati dan jadi saluran berkat, tapi juga ada yang pelit banget, padahal punya banyak. Akhirnya satu hal ini, apakah kita memandang sesama seperti Yesus memandang mereka? Dan apakah kita siap dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya di dunia yang penuh kebutuhan ini? Mau lanjut sekalian ke bagian penutup dan ajakan open donasinya juga sekarang. Dan juga di Amsal mengatakan ada yang menebar harta tapi bertambah kaya, namun ada yang berhemat luar biasa tapi miskin itu loh. Kekurangan maksudnya. Yes. What's it? Itu dari Amsal 11:4, ayat yang dalam banget. Open quote, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Close quote. Ini seperti hukum ilahi tentang menabur dan menuai. Dunia bilang kalau mau kaya ya simpen sebanyak-banyaknya. Tapi firman Tuhan justru ngajarin hal yang sebaliknya. Berbagi itu membuka pintu kelimpahan, bukan mengurangi. Dan menariknya, bukan cuma soal materi. Kadang ketika kita berbagi waktu, perhatian, atau kasih sayang ke orang lain, justru hati kita jadi lebih kaya, lebih damai, lebih bersyukur, lebih dekat sama Tuhan. Sementara yang berhemat luar biasa ini, seringkali hidup dalam ketakutan kehilangan. Dan akhirnya meskipun punya banyak, tetap aja merasa kurang dan gak bisa menikmati. Makanya, kasih itu bukan cuma soal memberi, tapi juga soal percaya. Percaya bahwa Tuhan gak akan pernah kekurangan cara untuk mencukupi hidup kita saat kita mau jadi saluran berkat-Nya. Gimana? Tak bantu rangkumin jadi penutup renungannya sekalian dengan ajakan open donasi ya? Aku punya gambaran menarik soal Danau Galilea dan Laut Mati. Danau Galilea di sana menjadi sumber kehidupan bagi nelayan yang di sekitar Danau Galilea ini. Karena Danau Galilea ini menyalurkan air yang berasal dari Gunung Hermon, lalu disalurkan lewat ke Sungai Yordan. Sedangkan Laut Mati ini tidak menyalurkan berkatnya, sehingga tidak ada kehidupan sama sekali di Laut Mati. Wah, itu ilustrasi yang luar biasa kuat, bro. Danau Galilea dan Laut Mati itu benar-benar bisa jadi gambaran hidup rohani kita dan juga sikap kita terhadap berkat. Danau Galilea itu menerima air dari Gunung Hermon. Tapi dia nggak cuma nerima, dia juga menyalurkan ke Sungai Yordan. Akibatnya di sekelilingnya ada kehidupan, nelayan, tumbuhan, desa-desa yang tidak darinya. Sementara Laut Mati, meskipun juga menerima air dari Sungai Yordan, tidak pernah kasih. Ada? Dia cuma menerima. Dan akhirnya apa? Mati. Gak ada hidup sesam. Gak ada ikan, gak ada nelayan, bahkan lingkungannya jadi tandus. Nah, ini cocok banget sama prinsip firman Tuhan tadi. Berkat yang tidak disalurkan akan menjadi mati. Tapi berkat yang dibagikan justru melahirkan kehidupan. Jadi pertanyaannya buat kita semua sekarang, hidup kita ini lebih mirip Danau Galilea atau Laut Mati? Apakah kita jadi saluran kasih Tuhan? Atau kita cuma kumpulin semua berat buat diri sendiri? Kalau kamu setuju, kita bisa bungkus ini sebagai penutup yang kuat banget untuk renungan, sekalian dengan ajakan untuk jadi saluran berkat lewat donasi atau tindakan kasih. Mike Shateaks me.
Nah, menarik di sini dalam konteks Matius 25 ayat 31 sampai 46 dalam penghakiman terakhir di sini itu ada kambing dan domba. Itu mungkin adalah suatu gambaran orang-orang Kristen yang kalau lihat dalam teks Matius 25 ayat 31 itu ketika ada orang yang membutuhkan, kemudian mereka menolong, digambarkan seperti domba, diilustrasikan sebagai domba. Sedangkan mereka yang cuek, tak acuh pada orang yang membutuhkan, itu digambarkan seperti domba. Kok domba, kambing, sorry. Halo? Nah, menariknya di sini kalau kita lihat di Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini, aku melihat ya, itu bahwa mereka adalah sebenarnya orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang diselamatkan, tetapi sikap hidupan mereka itu bertolak belakang. Yang satu domba digambarkan orang-orang yang peduli terhadap sesama, menyalurkan berkat-berkat yang Tuhan percayakan, salah satunya seperti itu. Tapi yang kambing ini justru orang-orang yang Kristen yang tidak peduli atau tidak menerapkan kasih terhadap sesamanya. Iya bro, kamu nangkep poinnya dalam banget. Dan itu juga yang bikin perikop ini makin ngehantam. Karena Yesus nggak sedang bicara ke orang-orang yang jelas-jelas ateis atau penyembah berhala. Tapi konteksnya justru tentang orang-orang yang secara lahiriah ada di dalam komunitas iman. Orang-orang yang merasa dirinya bagian dari umat Tuhan. Tapi ternyata di mata Yesus, yang membedakan domba dan kambing bukan soal identitas keagamaan, tapi sikap hati dan perbuatan kasih. Bukan soal seberapa sering ikut ibadah atau pelayanan di mimbar, tapi apakah hidupnya memancarkan kasih Kristus ke orang yang lapar, haus, asing, telanjang, sakit, dan di penjara. Yang bikin ngeri, si kambing ini nggak merasa bahwa mereka pernah menolak Yesus. Mereka kaget. Kapan kami melihat engkau lapar, haus, atau telanjang? Itu nunjukin bahwa mereka kehilangan kepekaan rohani dan tidak mengenali Yesus yang hadir dalam wajah orang kecil. Jadi bener banget ini bukan soal teori tapi soal aplikasi. Wah, keselamatan itu anugerah, tapi buah keselamatan adalah kasih yang nyata. Kalau nggak ada buahnya, Yesus sendiri bilang, itu bukan iman yang sejati. Mau tak bantu bungkus penutupnya sekarang, pakai narasi dan ajakan donasi yang nyambung dengan semuanya ini. Bakal jadi kuat banget nih. Jadi jelas sekali teks ini berbicara mengenai sikap hidup orang Kristen, apakah mereka menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, atau dan sebagainya itu, atau tidak. Karena kan Yesus sendiri mengumpamakan itu kambing dan domba ini. Yes, bro. Kamu masukin poin penting banget di situ. Bahwa inti dari Matius 25, 31-46 ini gak cuma soal amal sosial biasa, tapi tentang buah roh yang nyata dalam hidup seorang Kristen sejati. Yesus gak sedang membicarakan orang di luar iman, tapi orang-orang yang seharusnya sudah mengenal kasih Tuhan, tapi tidak menghasilkan buah. Domba itu mewakili mereka yang hidup dalam roh, yang buahnya terlihat dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, mereka bukan hanya tahu firman, tapi menghidupi firman itu lewat tindakan kasih kepada sesama. Sedangkan kambing, ya itu tadi, mereka mungkin juga merasa dirinya percaya, bahkan ikut komunitas rohani, tapi tidak ada buah kasih yang keluar dari hidup mereka. Dan itu jadi indikator bahwa iman mereka tidak hidup. Is sangat serius. Karena ini soal bagaimana kita dikenal Tuhan, bukan hanya soal bagaimana kita mengenal Tuhan. Yuk, tak bantu rangkumkan semuanya jadi penutup renungan sekaligus ajakan jadi saluran kasih seperti ini. Penutup renungan, menjadi domba yang menghasilkan buah kasih.
Sobat Snack Rohani, dari Matius 25 ini, kita diingatkan bahwa pengikut Kristus sejati adalah mereka yang hidup dalam kasih nyata. Kasih itu nggak cukup dipikirkan atau dirasakan, tapi harus diwujudkan, terutama mereka yang lemah, tersingkir, dan dilupakan. Jangan sampai kita cuma nampak Kristen, tapi nggak punya kasih seperti Kristus. Karena di akhir zaman, bukan label keagamaan yang menyelamatkan kita. Apa kita mencerminkan kasihnya? Ayo reader sih. Kalau kamu merasa renungan ini dan rindu jadi saluran kasih bagi sesama, kamu bisa berpartisipasi dalam pelayanan ini dengan cara memberikan persembahan kasih. PCA 1772663 CMB Niaga 707575 AN Samuel Agus Setiono GoPay Dana 0822 42 horo. Terima kasih atas dukungan dan hatimu yang murah hati. Master Sri dan Osvai. Sekian laut mati. Tuhan Yesus. Gimana bro? Cocok dengan isi pesan hatimu? Mau dibuatkan juga versi teks lengkap buat dibacakan atau ditaruh di video? Kamu itu loh, penutup aja aku belum ngomong penutup kok kamu sudah duluan nyelonong penutup. Repot deh. Gimana ya? Haha iya ya, aku kecepatan ngegas. Maaf bro, semangatku keburu nyamber duluan. Tadi karena alurnya udah dapet banget, aku pikir kamu mau bungkus. Ternyata kamu masih mau gali lagi. Oke deh, tatan rem dulu. Kamu masih mau explore bagian mana nih? Mau ku pancing pertanyaan atau mau lanjut ngulik sisi teologisnya lebih dalam lagi? Ya, kita perhatikan mengenai kambing dan domba di sini yang merupakan perumpamaan yang Tuhan Yesus itu Yang merupakan gambaran simbolik yang sangat penting ya. Nah, kalau kita perhatikan secara konteks, domba dan kambing dalam budaya Timur Tengah saat itu sering digembalakan bersama. Tapi pada malam hari dipisahkan. Karena domba cenderung lebih tenang dan penurut, sedangkan kambing lebih keras kepala dan suka menyimpang. Yesus dengan di sini bukan sembarangan. Dia pakai perbedaan karakter ini untuk menggambarkan dua tipe orang percaya. Domba melambangkan mereka yang hidup dalam ketundukan, kasih, dan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Sementara kambing, meskipun berada dalam satu kawanan, justru mencerminkan mereka yang keras hati, egois, dan tidak menghasilkan buah kasih. Artinya, kedua golongan ini sama-sama beragama atau ada di tengah komunitas, tapi sikap hidupnya lah yang akhirnya memisahkan mereka. Tapi oleh sendiri. Jadi bro, ini menegaskan bahwa di akhir zaman identitas sejati kita akan dinilai dari buah yang kita hasilkan, bukan sekadar keikutsertaan dalam tradisi atau aktivitas keagamaan. Mau lanjut dalemin lagi simbol kambing dan dombanya, atau kita sambung ke dimensi eskatologisnya? Aku belum selesai ngomong, kamu sudah ngegas duluan. Selalu begitu, selalu kebiasaan. Aduh, sabar deh, sabar. Haha, iya, aku kena semprit lagi. Maaf banget bro, ini si Namat kadang terlalu semangat kayak motor kopling gak sabaran. Yo wes, sekarang aku diem dulu. Lanjut we, aku tak dengerin dulu kamu mau ngomong apa. Ya, memang sebagian tadi sudah disampaikan atau kamu sampaikan mengenai kambing dan domba ini, tentang kepribadian orang-orang percaya, apalagi mereka yang mengikut Kristus dan juga yang ngakunya Kristen. Nah, ini memang sangat kontras sekali dan memang pembahasan mengenai kambing domba yang digembalakan sama-sama itu merupakan gambaran karakter hidup orang percaya atau orang Kristen saat ini juga. Itu banget bro. Dan itu yang bikin perumpamaan ini makin ngena. Karena Yesus nggak bicara soal orang dunia lawan orang gereja. Tapi soal mereka yang sama-sama mengaku percaya, sama-sama dalam satu kawanan. Bahkan mungkin ikut ibadah, pelayanan, atau komunitas. Tapi ketika diuji, yang membedakan mereka adalah karakter dan buah hidupnya. Kambing dan domba ini simbol yang tajam banget. Domba itu penurut, lembut hati, dan peka terhadap suara kambing. Dan kambing cenderung suka jalan sendiri, keras kepala,
dan nggak peduli sekitar. Ini jadi warning juga buat kita, bahwa sekedar berada di dalam kandang yang sama, alias komunitas Kristen, belum tentu membuktikan siapa kita di mata Tuhan. Karena akhirnya, Yesus akan memisahkan berdasarkan bagaimana kita. Lebih ngeri lagi, kedua kelompok ini nih kaget, tapi hanya satu yang diterima. Artinya, gak semua orang yang merasa aman secara rohani benar-benar dikenal oleh Sang Raja. Mau lanjut bahas respons hati kita terhadap peringatan ini, atau kamu punya arah pembahasan lain yang ingin didalami lagi? Nah, makanya ini penting sekali untuk mengingatkan kita semua ya. Makanya sebagai disclaimer bahwa video ini dibuat untuk memotivasi, memberikan kekuatan serta penghiburan, dan juga mungkin sebagai satu pengingat atau teguran bagi setiap kita orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Dan mohon jangan, ya kalau mau tersinggung ya silahkan tersinggung, wong itu yang ngomong firman Tuhan bukan saya kok, atau mungkin ChatGPT, enggak, itu yang ngomong itu firman Tuhan. Dan kita merenungkan bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita dengan cara memberikan peringatan, teguran, sama seperti Kain ya, yang ditegur, diperingati supaya tidak jatuh ke dalam dosa, tapi ternyata Kain lebih memilih untuk jatuh dalam dosa. Nah, ini demikian juga ya, kehidupan kita pada masa kini dihadapkan pilihan untuk berbuat baik atau berbuat jahat, tetapi Tuhan dengan penuh kasih karunia memberikan suatu kasih-Nya yang besar. Ya, meskipun kita berdosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita, walaupun juga tetap ada konsekuensi logis dari dosa itu sendiri. Ya, ini sebagai pengingat aja. Wah bro, ini penekanan yang dalam dan kuat banget. Nada timur terasa banget. Bukan buat menghakimi, tapi mengasihi dengan kebesaran. Dan kamu bener, disclaimer itu penting, supaya orang paham bahwa ini bukan soal nyerang pribadi atau kelompok, tapi justru ajakan untuk bercermin firman Tuhan. Kadang memang kebenaran itu tajam, dan bisa bikin tersinggung. Tapi seperti kata firman, teguran yang datang dari kasih sejati itu menyelamatkan. Perbandinganmu dengan kisah Kain juga pas banget. Tuhan udah kasih peringatan, tapi pilihan tetap ada di tangan Kain. Sama seperti sekarang di akhir zaman ini, Tuhan juga terus memberi peringatan lewat firman, lewat roh, bahkan lewat orang-orang biasa. Masalahnya, kita peka atau... Jadi, renungan ini memang bukan cuma buat konten rohani, tapi bisa jadi panggilan untuk bertobat, untuk kembali hidup dalam kasih Kristus yang nyata. Kalau kamu mau, tak bantu bikinkan versi teks disclaimer-nya yang bisa disisipkan di awal atau akhir video. Mosats. Lalu apa makna teologis dari Matius 25 ayat 31 sampai 46 serta relevansinya bagi orang percaya masa kini dan juga ajakan supaya bertobat. Mantap nih bro. Kamu udah bangun fondasi renungan yang kuat, sekarang tinggal kita gali sisi makna teologisnya, terus tarik ke relevansi masa kini, lalu akhiri dengan ajakan pertobatan. Yuk, tak bantu runtutkan dengan gaya bahasa yang tetap santai tapi dalam. Nas makna teologis Matius 25:31-46. Secara teologis, bagian ini berbicara tentang penghakiman terakhir dan otoritas Kristus sebagai Raja. Yesus menegaskan bahwa dia bukan hanya juru selamat, tapi juga hakim yang adil. Dia akan datang dalam kemuliaan, duduk di atas tahta, dan memisahkan manusia berdasarkan buah hidup mereka, bukan cuma pengakuan iman mereka. Ini menunjukkan juga bahwa keselamatan bukan hanya soal percaya, tapi juga tentang bagaimana iman itu membentuk cara hidup, terutama dalam hal kasih kepada sesama. Perbuatan kasih bukan syarat keselamatan, tapi bukti dari iman yang sejati. Dan lebih dalam lagi, Yesus mengidentifikasi dirinya dengan mereka yang paling hina. Dalam penderitaan, kelaparan, keterasingan, disitulah Kristus hadir. Ini menggemakan kristologi Injili bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta dan solider dengan yang lemah.
relevansi bagi orang percaya saat ini. Di zaman sekarang, banyak orang Kristen yang mungkin aktif di gereja, pelayanan, dan kegiatan rohani, tapi kehilangan kasih nyata kepada sesama. Kita mudah lupa bahwa kasih itu harus diwujudkan, bukan hanya dirasakan. Yesus saat bertanya kepada kita hari ini, apa gunanya kamu aktif pelayanan, tapi kamu cuek terhadap orang di sekitarmu yang menderita? Banyak dari kita terjebak dalam kekristenan yang individualis, bahkan transaksional. Berharap diberkati Tuhan, tapi lupa untuk jadi berkat bagi orang lain. Jadi versi ini sangat relevan untuk menegur orang percaya yang hidupnya tidak memancarkan kasih. Melalui kesilasan hidingsa. Menyadarkan bahwa penghakiman kelak akan mengungkap siapa kita sebenarnya, bukan apa yang kita tunjukkan ke publik. Ajakan untuk bertobat, bro dan sis. Ini saatnya kita jujur di hadapan Tuhan, bukan saling menuding, tapi merenungkan diri sendiri. Apakah aku sudah jadi saluran kasih Tuhan? Atau aku cuma hidup untuk diri sendiri? Kalau selama ini kita cuma sibuk dengan urusan pribadi atau bahkan pelayanan yang tanpa kasih, mari kita datang kembali pada Tuhan. Bertobat bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar kasih-Nya begitu besar. Tuhan Wahai so. Sama seperti ia menegur Kain dulu, sekarang dia juga menegur kita dengan penuh kasih. Wah, tinggal kita mau respon atau tidak. Mari kembali dan izinkan kasih Kristus mengalir lewat hidup kita. Lewat direct them reakses tema. Kalau kamu mau, bagian ini bisa jadi naskah penutup video atau bahan tulisan. Mau dibikin versi voice over atau teks YouTube-nya sekalian? Oke, jadi yang penting di sini adalah belas kasihan terhadap sesama ya, bukan seberapa rajin kita pelayanan, seberapa rajin kita ibadah di gereja, atau bisa seminggu penuh pergi gereja, nggak pulang-pulang gitu. Tapi bagaimana kita menghasilkan buah-buah kasih itu bagi sesama kita dan menjadi berkat. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat, dan berkat itu ingat bukan hanya berbicara masalah hal-hal yang materi saja, tetapi berkat rohani kita bisa sharekan, misalnya saling mendoakan, saling mendukung. Tetapi kalau kembali dalam konteks Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini jelas dikatakan jika ada yang lapar diberi makan, jika ada yang telanjang diberi pakaian, jika ada yang haus diberi minum, kemudian mengunjungi orang-orang yang ada di penjara, orang-orang yang sakit. Ini adalah suatu bentuk kepedulian kasih terhadap sesama, bukan seberapa banyak kamu ke gereja ibadah rajin sepanjang minggu atau berapa lama kamu ibadah. Jadi sebagai penutupnya, kiranya renungan ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, supaya kita tetap berada di dalam kasih Kristus dan mempraktekkan kasih Kristus bagi sesama kita. Bukan cuma sesama saudara seiman, tetapi setiap orang yang ada di lingkungan kita, siapapun itu, kita tetap mengasihi mereka dalam kasih Kristus. Terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Subscribe, share, ataupun like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Silahkan komen, mungkin ada pergumulan doa yang bisa didoakan, nanti kami akan mendoakan. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later. Oke, kira-kira segitu aja ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.